Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat-sahabat tercinta, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan yang penuh berkah dan saum Ramadan diakhiri dengan pelaksanaan ibadah yang terakhir, yaitu zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih muttafaq alaih, beliau Ibnu Umar mengatakan, faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah, so'an min tamrin, au so'an min syairin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu so' dari tamr, dari kurma, atau satu sok dari gandum. Alal abdi, kepada hamba sahaya. Wal hur, kepada yang merdeka. Wal zakari, kepada laki-laki. Wal untha, kepada perempuan. Was saghir, kepada anak kecil. Wal kabir, kepada yang sudah tua. Minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan beliau mewajibkan, mengharuskan zakat fitrah itu diserahkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Hadis ini, sahabat-sahabat, menceritakan bahwa yang namanya zakat fitrah itu, sekalipun dia belum balik, karena tadi ada kata-kata alas shaghir, kepada anak kecil, itu isyarat walaupun belum balik, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Oleh siapa? Oleh walinya, oleh orang tuanya. Bahkan al-kabir, orang yang sudah sepuh. Oleh siapa? Kalau dia tidak mampu, tentu oleh anaknya yang wajib menafkahi orang tua yang sudah sepuh. Jadi ternyata kewajiban Idul Fitri, kewajiban zakat fitrah pada akhir dari pelaksanaan saum adalah kewajiban yang sifatnya individual, tetapi boleh dilakukan atau ditraktir istilahnya oleh orang lain. Anak oleh orang tuanya, pembantu oleh majikannya, orang tua oleh anak-anaknya yang mampu kalau orang tua itu sudah tidak mampu lagi. Nah, itu ketentuan dari zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini harus dilakukan tentu saja orang yang punya kemampuan. Sebab kalau tidak punya kemampuan untuk berzakat fitrah, maka dia statusnya jadi mustahik, penerima zakat fitrah. Ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Zakat al-fitri, Rasulullah telah mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah, tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang yang saum. Zakat fitrah itu akan menyempurnakan saum kita yang kurang, akan membersihkan saum kita yang dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak layak seperti menggosip, berbohong. Itu disempurnakan, dibersihkan dengan zakat fitrah. Lalu apa? Tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu berfungsi untuk memberikan santunan kepada yang miskin. Artinya, apabila ada orang yang tidak mampu berzakat fitrah, maka dia kategorinya menjadi menerima atau penerima zakat fitrah. Oleh karena itu, bagi yang tidak mampu, apalagi di kondisi sekarang ini banyak yang diberhentikan dari pekerjaan, tidak mampu untuk berzakat fitrah, ya jangan memaksakan. Jangan sampai pinjam sana pinjam sini untuk zakat fitrah. Tidak perlu. Islam itu agama yang tidak menyulitkan. Kalau bisa lakukan ya kerjakan. Kalau tidak bisa berarti kita menjadi mustahik, begitu. Dan dalam hadis ini dikatakan, waman addaha ba'das salat fahiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah ini setelah sholat Id, maka itu namanya bukan zakat fitrah, hanya sedekah biasa saja. Jadi yang dijelaskan di dalam hadis-hadis adalah bahwa kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah ketika kita punya kemampuan finansial.
Ketika kita tidak punya kemampuan finansial, maka kita berubah menjadi penerima zakat fitrah. Ada pertanyaan, bagaimana kalau saya zakat fitrah dari pemberian orang? Saya misalnya dapat beras dari tetangga. Saya akhirnya berzakat fitrah dengan beras pemberian. Boleh tidak? Ya kalau misalnya kita merasa mampunya dengan cara seperti itu, ya silakan saja. Dengan catatan, kita tidak kemudian menjadi kelaparan karena zakat fitrah. Saya tadi tegaskan, kalau memang Anda tidak mampu, ya Anda jadi mustahik. Jangan kemudian sampai pinjam sana pinjam sini, itu tidak perlu. Nah, kemudian di kondisi pandemi seperti ini, bagaimana kalau zakat fitrah itu diserahkan belum waktunya? Itu yang sering jadi pertanyaan. 4 hari sebelum, 5 hari sebelum, itu sudah dibagikan. Sahabat-sahabat tercinta, kalau itu merupakan sebuah ijtihad. Ijtihad itu artinya mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk menjawab persoalan yang bersifat kekinian. Karena ini kondisinya adalah kondisi sedang musibah, tidak sedang normal. Kalau memang itu dibutuhkan di satu tempat melakukan hal itu, ya tentu saja itu bagian dari hasil ijtihad. Boleh tidak? Boleh-boleh saja. Kalau ternyata ijtihadnya benar, itu nilainya 2. Kalau ijtihadnya salah, nilainya 1. Artinya tetap oleh Allah diberi penghargaan sebagai bentuk berpikir untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita melihat ada juga yang konsisten walaupun di kondisi pandemi seperti ini, orang-orang sangat membutuhkan, saya akan tetap mengikuti sunnah Rasul, dibagikannya nanti setelah masuk tanggal 1 Syawal. Ngotot, kekeh gitu kata orang Sunda mah. 1 Syawal. Boleh tidak? Ya tentu saja boleh. Berarti berusaha untuk istiqomah sesuai dengan sunnah Rasul. Bahwa yang namanya zakat fitrah itu dibagikannya pada 1 Syawal. Begitu. Tapi kalau masih di bulan Ramadan juga sudah ada yang membagikan zakat fitrah, sudah mengumpulkan zakat fitrah, sekali lagi karena ini kondisinya sedang tidak normal, kondisi sedang musibah, ya tentu saja ijtihad ini bisa kita hargai. Ijtihad ini bisa saja dipakai untuk wilayah-wilayah tertentu. Jadi tidak perlu kita menyalahkan, karena kan ini namanya juga ijtihad. Berusaha untuk menyelesaikan problem. Tapi kalau ternyata di lingkungan kita bisa kita laksanakan zakat fitrah itu seperti yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi secara prosedural, ya tentu itu lebih baik. Sekarang beberapa hari sebelum kita kumpulkan zakat fitrah, pada 1 Syawal kita bagikan zakat fitrah itu. Sahabat-sahabat, semoga Allah selalu membimbing kita semua dengan hidayahnya, dan kita melaksanakan ajaran-ajaran Allah dan Rasul sesuai dengan perintahnya supaya kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.